thinking you're gonna take my bomb? Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua CIA bernama Aaron yang kala itu sedang marah kepada beberapa anak buahnya karena gagal menangkap buronan paling dicari. Diketahui kalau buronan tersebut sering disebut Ghost dan ia merupakan seorang hacker jenius yang bisa membahayakan dunia. Ghost telah membajak berbagai sistem perbankan maupun instansi pemerintah serta menumbangkan banyak perusahaan besar. Sementara alasan dia bisa dipanggil Ghost karena sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mendeteksi wajah Ghost seperti apa. Hal itu dikarenakan Ghost dapat dengan mudah mengeblur sistem kamera atau CCTV dimanapun dia berada. The Ghost. If I don't have this bird in hand before Brun hears about this, we're all... Tak berselang lama, Aaron didatangi oleh atasannya yang merupakan petinggi CIA bernama Catherine. Di sini, Catherine bertanya apakah misi Aaron menangkap Ghost telah gagal kembali. Aaron menjawab ya dan ia sudah pusing karena harus menggunakan cara apa lagi untuk mendapatkan Ghost. Menurut informasi terkini, sekarang Ghost sedang berada di Thailand dan sedang menuju ke bandara untuk kabur ke negara lain. Mendengar hal tersebut, Catherine mengatakan jika Aaron tidak sanggup, maka ia mempunyai orang yang tepat untuk bisa menangkap Ghost. GPS. Do it. Can you? Adegan berpindah ke Bangkok, Thailand dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lucas yang saat itu sedang tidur di dalam bajai. Namun tak lama tidurnya harus terganggu saat ada bocil yang berniat mencuri dompet Lucas. Setelah itu Lucas mendatangi bar untuk memesan segelas kopi. Hingga selang beberapa saat, Lucas dihubungi oleh teman lamanya yang ternyata itu adalah Catherine si petinggi CIA. Terungkap fakta kalau dulunya Lucas ini adalah mantan agen rahasia paling hebat yang selalu menjadi andalan Catherine. Namun karena ada suatu hal, Lucas harus dipecat dari agen rahasia bahkan sampai harus dideportasi dari Amerika. Dalam panggilannya itu, Catherine meminta bantuan Lucas agar mau menangkap buronan berjuluk Ghost. Catherine percaya hanya Lucaslah yang dapat menjalankan misi ini sebab para anak buah Catherine sudah banyak yang menyerah. Mendengar hal tersebut, Lucas dengan tegas menolak karena ia masih sakit hati terhadap CIA. You and die. Di waktu yang sama, tiba-tiba Lucas diserang oleh beberapa orang hingga terjadilah aksi baku hantam. Singkat cerita, Lucas kembali dihubungi oleh Catherine. Di sini, Catherine menjelaskan jika Lucas mau menerima misinya, maka Catherine akan memberikan bayaran yang sangat mahal kepada Lucas. Bukan hanya itu, Catherine juga akan menghapus nama Lucas dari daftar deportasi sehingga nantinya Lucas bebas kembali ke Amerika. Mendengar itu semua, barulah Lucas setuju hingga ia diminta untuk bergegas pergi ke bandara. BKK International. Setibanya di bandara, Lucas didatangi oleh satu agen CIA yang memberikan paspor palsu dan juga tiket penerbangan menuju San Francisco. Kemudian Lucas dihubungi oleh Catherine yang menjelaskan kalau sekarang Ghost si buronan sudah berada di bandara yang sama dengan Lucas dan dia juga hendak terbang menuju San Francisco. Dengan begitu, Catherine berharap Lucas dapat menangkap Ghost secara hidup di saat penerbangan tersebut. Lucas sempat bertanya apakah Catherine mempunyai foto Ghost supaya ia bisa lebih mudah dalam mencarinya. Catherine menjawab tidak dan satu-satunya ciri yang mereka tahu yaitu Ghost memiliki bekas luka tembak. Thanks, Katie. You always give the best advice. Have a safe flight, sir. Adegan berpindah kepada Catherine dan Aaron si ketua CIA yang baru mendapat informasi dari satu anak buahnya.
Si anak buah memberitahu kalau ada seseorang yang telah mengadakan sayembara di pasar gelap untuk menghabisi Ghost dengan hadiah 10 juta dolar. Mendengar hal tersebut seketika membuat Catherine dan Aaron panik karena pastinya di dalam pesawat itu sudah banyak pembunuh bayaran yang berniat menghabisi Ghost. Jelas hal itu akan sangat membahayakan bagi Lucas, ditambah Catherine ingin Ghost ditangkap secara hidup. Dengan cepat, Catherine memberitahu Lucas agar selalu berhati-hati karena sekarang yang memburu Ghost bukan hanya Lucas seorang. This way. Singkatnya, Lucas mulai menaiki pesawat untuk menjalankan misinya, yaitu menangkap Ghost, si sosok buronan paling dicari. Di dalam pesawat, Lucas duduk berdampingan dengan seorang pria tinggi yang terus mengajak Lucas mengobrol. I was born Cayetano Montoya. Tak lama, pria tersebut memberikan secangkir teh kepada Lucas hingga mereka minum bersama. Namun setelah itu, tiba-tiba kepala Lucas menjadi puyeng dan orang tersebut langsung membawa Lucas ke kamar mandi. Ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran dan minuman sebelumnya sengaja telah dicampuri obat bius. Tapi meskipun sudah diberi obat bius, tampak Lucas yang masih sadar hingga terjadilah perduelan di antara mereka. You're gonna take my bounty? Cayenne's 10 million? Perduelan itu berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya Lucas dapat menghabisi si pria dengan cara ini. Lucas yang masih terkena efek dari obat bius, ia pun berusaha kembali bangkit. Di balik itu, Aaron, si ketua CIA, menanyakan kepada Catherine terkait siapakah Lucas sebenarnya karena data diri Lucas bersifat sangat rahasia dan tidak bisa dibuka. Catherine menjawab kalau Lucas bukan orang sembarangan dan hal tersebut bisa dibuktikan oleh sekelompok pria yang menyerang Lucas di bar sebelumnya sudah ditemukan pada koin. He was Secret Service. Seriously? Adegan kembali kepada Lucas yang berusaha menyembunyikan jasad pria yang tadi ia habisi karena rupanya di luar toilet dua kru pesawat terus mengetuk pintu. Bahkan di situ juga ada seorang polisi yang menjadi penumpang ikut mengetuk pintu toilet. Tak lama, Lucas pun berhasil menyembunyikan jasad si pria ke atas plafon dan langsung membuka pintu. Namun si polisi segera menodong Lucas setelah melihat kondisi toilet yang berantakan serta penuh darah. Tak ada cara lain, akhirnya Lucas terpaksa melumpuhkan polisi tersebut. Ternyata semua aksi Lucas barusan disaksikan oleh dua kru pesawat hingga ia pun berjanji akan menjelaskannya. Lalu Lucas mengatakan kalau dirinya bukanlah orang jahat melainkan agen rahasia yang ditugaskan CIA untuk menangkap buronan di dalam pesawat ini. Tak hanya itu, Lucas juga menunjukkan identitas dirinya yang membuat kedua kru tersebut akhirnya percaya. People looking too. Selanjutnya, Lucas diantar oleh salah satu kru pesawat bernama Isabel untuk berganti pakaian. Kemudian Lucas dan Isabel lanjut mengobrol membahas tentang buronan yang sedang Lucas incar sekarang. I gotta hand it to you. Flight attendants did a pretty good cover. It's a cold sweat. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada satu pembunuh bayaran yang hendak menyerang, namun tak disangka inilah yang dilakukan Isabel. Melihat kehebatan Isabel, Lucas langsung curiga kalau Isabel sebenarnya adalah Ghost, yaitu buronan yang sedang ia cari. Kecurigaan itu juga diperkuat dengan adanya luka tembak di tubuh Isabel yang membuat Lucas bertanya apakah Isabel merupakan Ghost. Isabel yang tidak bisa menyembunyikan lagi identitasnya, ia pun akhirnya jujur jika memang dirinya adalah Ghost. Namun Isabel memohon supaya Lucas tidak menghabisinya. Lucas mengatakan jika dirinya diminta untuk menangkap bukan untuk menghabisi.
Tentu saja berbeda dengan para pembunuh bayaran yang ada di sini karena mereka semua diperintah untuk menghabisi Isabel alias Ghost. Alhasil Isabel dan Lucas membuat kesepakatan yang mana Lucas akan melindungi Isabel dari ancaman semua pembunuh bayaran. Asalkan nantinya Isabel bersedia untuk ditangkap oleh Lucas tanpa perlawanan. Daripada harus koit di tangan para pembunuh bayaran, Isabel pun akhirnya setuju dan mulai dari sini mereka pun bekerja sama. Selanjutnya, Lucas dan Isabel bersikap normal saja agar tidak ada orang yang curiga terhadap mereka. Fine. Singkatnya, ketika Lucas berjalan ke tengah pesawat, tiba-tiba ia diserang oleh seorang wanita yang merupakan pembunuh bayaran. Setelah berhasil menghabisi wanita tersebut, Lucas harus kembali diserang oleh 3 pembunuh bayaran dan inilah aksinya. Meskipun 1 melawan 3, namun karena Lucas bukan orang sembarangan, ia pun dapat meratakan mereka semua. Di sini Lucas sempat bingung kenapa dirinya yang diserang, sedangkan yang ia tahu semua pembunuh bayaran tengah mengincar Isabel alias Ghost. Kemudian Lucas melihat ponsel salah satu pembunuh bayaran tadi dan di sana terpampang jelas foto Lucas yang juga menjadi target para pembunuh bayaran. Terungkap fakta kalau sekarang Lucas juga disayembarakan di pasar gelap, yang artinya para pembunuh bayaran tidak hanya mengincar Ghost melainkan juga mengincar Lucas. Lucas yang baru menyadari hal tersebut, ia pun langsung menghubungi Catherine untuk memberitahukan semuanya. Sontak Catherine menjadi kaget saat mengetahui kalau Lucas malah dijadikan target pembunuh bayaran. Kemudian Catherine memerintahkan Aaron, si ketua CIA, untuk mencari tahu siapakah sebenarnya orang yang telah menyayembarakan Lucas dan Ghost di pasar gelap. Aaron menjawab ya, namun sebelum itu ia ingin tahu dulu siapa Lucas sebenarnya. Pada akhirnya Catherine menceritakan kalau Lucas adalah mantan agen rahasia terbaik CIA yang paling bisa diandalkan. Sampai di suatu waktu Lucas ditugaskan untuk mengawal seorang pejabat pemerintah yang berlibur ke negara Thailand. Namun di sana Lucas harus memergoki si pejabat yang tengah menyiksa seorang wanita sewaan. Lucas yang tidak suka melihat hal itu, ia pun malah lepas kendali hingga menghajar si pejabat sampai babak belur. Tapi ternyata si pejabat adalah adik kandung dari Menteri Pertahanan. Hingga setelah kejadian itu, Lucas langsung dipecat dari agen rahasia sampai ia juga dideportasi dari Amerika karena dianggap mengkhianati tugas. How you know so much about him? Different. Adegan kembali ke pesawat yang mana sekarang Lucas sedang berbincang dengan Isabel. Lucas memberitahu kalau target para pembunuh bayaran saat ini bukan hanya Isabel melainkan juga dengan dirinya. Tak ada cara lain selain mereka harus melawan semua pembunuh bayaran yang ada di sini sampai pesawat mendarat di San Francisco. Kemudian Lucas keluar dari ruangan kru pesawat lalu mulai melawan satu persatu dari para pembunuh bayaran tersebut. Setelah berhasil menghabisi sebagian para pembunuh bayaran, tiba-tiba 3 wanita yang berpakaian solid hendak menyerang Lucas. Namun Isabel langsung menghentikan mereka sambil berkata kalau Lucas berada di pihaknya. Ternyata ketiga wanita tersebut berniat melindungi Isabel sebagai bentuk balas budi karena dulu mereka pernah diselamatkan oleh Isabel. Selang beberapa saat, Lucas terjatuh lemas karena ternyata di perduelan sebelumnya ia sempat terkena tusukan di bagian perut. Dan cepat Isabel dan 3 wanita Solin segera membawa Lucas ke ruangan bagasi untuk diobati. Can you lock the elevator? Yeah, I have the key.
Di balik itu memperlihatkan Aaron dan Catherine yang kini berhasil mengidentifikasi wajah Ghost yang tak lain adalah Isabel. Catherine pun segera mengirim wajah Isabel kepada Lucas karena ia tidak tahu kalau Lucas sudah berhasil menemukannya lebih dulu, bahkan sekarang sudah bekerja sama. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba identitas wajah Isabel menjadi bocor kepada para pembunuh bayaran yang ada di pesawat. Artinya sekarang para pembunuh bayaran itu bisa dengan mudah mencari Isabel alias Ghost. Adegan kemudian memperlihatkan Aaron si ketua CIA yang sedang cungar-cengir sendiri sambil melihat ponsel. Ternyata orang yang membocorkan wajah Isabel berikut dengan menyaimbarakan Isabel dan Lucas di pasar gelap adalah Aaron. Semua itu Aaron lakukan karena ia mempunyai rencana lain yang akan jauh menguntungkan untuk dirinya pribadi. Tak lama Aaron didatangi oleh Catherine yang ternyata sudah mengetahui pengkhianatan Aaron. Catherine langsung bertanya kenapa Aaron sampai tega melakukan hal tersebut. Aaron menjelaskan kalau Isabel alias Ghost telah berhasil menciptakan komputer canggih yang dapat membuka semua enkripsi dari mata uang kripto. Jadi siapa saja yang memiliki komputer itu maka dia akan menjadi miliarder sebab bisa dengan mudah memanipulasinya. Aaron meminta Catherine supaya tutup mulut saja dan ia berjanji jika semuanya berjalan lancar Aaron akan membagi keuntungannya untuk mereka berdua. Tak disangka Catherine juga ternyata mata duitan hingga ia pun menerima dengan baik tawaran dari Aaron. Adegan kembali ke pesawat yang mana sekarang Isabel dan Lucas sedang bersembunyi di ruangan barang. Di sini Lucas bertanya kenapa Isabel sampai diburu oleh CIA termasuk para pembunuh bayaran. Isabel menjelaskan kalau ia sering membajak sistem untuk menghancurkan semua perusahaan besar yang menurutnya tidak benar. Hampir dari semua perusahaan itu direktur CIA mempunyai sahamnya, jadi ia selalu memburu Isabel karena dianggap sangat mengganggu bisnisnya. Mendengar cerita tersebut, akhirnya Lucas menyadari kalau Isabel sebenarnya adalah hacker yang baik dan tidak seperti yang dirumorkan selama ini. Pada akhirnya, Lucas berjanji ia tidak akan menyerahkan Isabel kepada CIA, melainkan ia akan membawa Isabel kabur ke tempat aman. Kemudian Isabel memberitahu Lucas terkait komputer canggih ciptaannya yang dapat membajak mata uang kripto hanya dengan waktu 5 detik. Di tempat yang berbeda memperlihatkan para pembunuh bayaran yang mulai berkumpul setelah mengetahui wajah Isabel. Mereka semua berusaha mendobrak pintu ruangan barang untuk mencari Isabel dan juga Lucas. Di waktu yang sama, Lucas diberi ramuan oleh 3 wanita Solin untuk bisa menaikkan adrenalinnya. Namun ketika sudah diminum, ternyata 3 wanita Solin itu salah memberi ramuan yang mana itu adalah racun katak. Alhasil tingkah Lucas menjadi aneh dan tampak seperti ODGJ. Kemudian 3 wanita Solin keluar dari sana untuk menghadapi para pembunuh bayaran sebelum mereka berhasil mendobrak pintu ruangan barang. Di tengah perduelan, Lucas yang masih terpengaruh efek racun katak malah keluar lalu berhalusinasi kalau dirinya sedang menonton film kungfu. Lucas sempat akan ditikam oleh 1 orang pembunuh bayaran wanita, namun beruntung ia keburu sadar lalu ikut membrutal dengan 3 wanita Solin. Tak lama, salah satu pembunuh bayaran mengeluarkan senjata lalu berniat menembak Lucas, tapi tembakannya itu meleset hingga mengenai kaca pesawat. Beberapa penumpang dan pembunuh bayaran harus terlempar keluar, tapi tidak dengan Lucas CS yang merupakan pemeran utama.
Tak lama kekacauan itu mulai mereda setelah pilot menurunkan ketinggian terbang pesawat. Akan tetapi ada pembunuh bayaran yang masuk ke dalam ruangan pilot lalu menghabisi pilot serta kopilotnya. Di balik itu, tubuh Lucas mulai melemah karena luka tusuk sebelumnya kembali kambuh padahal musuh masih lumayan banyak. Beruntung Isabel datang sambil membawa gergaji dan memberikannya kepada Lucas. Setelah Lucas menghabisi semua pembunuh bayaran itu, ia baru menyadari kalau pilot pesawat sudah koit. Dengan cepat, Lucas mengajak Isabel ke ruangan depan untuk menemani dirinya mengendalikan pesawat tersebut. Pada akhirnya, Lucas dan Isabel berhasil mengendalikan pesawatnya, lalu mereka memutuskan untuk segera turun di bandara. Adegan berpindah kepada Aaron dan Catherine yang tengah menunggu kedatangan pesawat Lucas di Bandara San Francisco. Mereka berdua berencana akan langsung mengambil komputer canggih milik Isabel saat pesawatnya mendarat nanti. Namun anehnya pesawat itu tak kunjung datang padahal Aaron dan Catherine sudah menunggunya sangat lama. Singkatnya, Catherine izin pamit ke belakang dulu namun tiba-tiba ternyata Catherine sengaja menghabisi Aaron sebab ia tidak ingin keuntungannya nanti dibagi dua. Setelah itu, Catherine menghubungi Lucas untuk bertanya apakah ia sudah berhasil menangkap Ghost alias Isabel. Catherine juga menanyakan apakah Lucas pernah melihat komputer canggih milik Isabel. Lucas yang sekarang pro kepada Isabel, ia pun berbohong dengan mengatakan kalau Isabel telah tewas terlempar keluar bersama dengan komputer canggihnya. Tentu saja dengan begitu, Catherine tidak akan lagi memburu Isabel. Di sini Isabel sempat bertanya bagaimana jika Catherine sudah menunggunya di Bandara San Francisco sesuai dengan tujuan pesawat ini. Lucas meminta Isabel agar tenang karena sedari tadi ia sudah mengubah pendaratannya ke tempat yang lain. Mendengar itu semua membuat Isabel menjadi tenang karena saat mendarat nanti ia tidak akan diburu lagi. Beberapa hari kemudian terlihat Lucas yang baru bangun dari tidurnya. Sekarang Lucas sudah berada di tempat aman sambil membawa Isabel. Namun tak berselang lama tiba-tiba Lucas dan Isabel diserang oleh sekelompok orang. Kita belum diberitahu siapakah kelompok penyerang itu namun tiba-tiba film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.